Salam semua. Ada sukacita? Amin. Bapa selalu menyediakan roti hidup yang ternikmat buat kita semua. Mari kita menikmatinya. Amin. Saya sangat diberkati dari Mazmur pasal 11 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Jadi, di sini diberikan pengertian awal titik kejatuhan atau masuk perangkap atau kemakan tipu muslihat si jahat ketika kita mengajak komunikasi, seolah berkomunikasi dengan si jahat atau tipu muslihat dunia. Karena dari ayat ini ada dikatakan, bagaimana kamu? Itu kan seolah berkomunikasi. Karena di ayat 1 dikatakan, jelas-jelas kita berlindung sama Tuhan. Terus ada pernyataan, bagaimana kamu berani berkata, bagaimana kamu berani berkata, kamu ini adalah godaan, adalah si jahat, si iblis yang ngajak kita komunikasi, kompromi untuk melakukan yang agak-agak menyimpang dikit. Bagaimana kamu berani berkata, terbanglah ke gunung seperti burung. Ibarat terbang ke gunung, jauhlah dari Tuhan seperti burung, bebas kemanapun. Tuhan kasih kita kehendak bebas, tapi bukan berarti kita bebas untuk meninggalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan, ya habislah semua, sia-sia. Jadi di sini karena kita seolah kompromi berkomunikasi dengan si jahat dengan berkata bagaimana kamu, itu diibaratkan sebenarnya roh dan logika udah tahu itu jebakan. Itu sudah mulai menyimpang dari kebenaran. Tapi kita masih mau komunikasi, seakan kita masih mau diajak kompromi sama si jahat, sama jebakan-jebakan dunia. Misal nih, kasus yang dialami Hawa waktu digoda oleh si iblis, si ular. Sebenarnya roh dari Hawa dan Adam dan secara logika tahu kalau niat ingin lebih hebat dari Tuhan itu benar-benar suatu kesalahan, atau merasa Tuhan menipu Adam dan Hawa dengan berkata jangan makan buah di Taman Eden, nanti kalau makan buah itu bisa sama hebatnya dengan Tuhan. Itu kan benar-benar tipuan yang dibolak-balik sama si jahat. Sebenarnya kalau benar-benar tanya ke roh sendiri, dimasukin ke logika, sebenarnya nggak masuk logika banget pernyataan si iblis. Tapi ketika manusia memberi telinganya pada pernyataan-pernyataan yang sebenarnya itu salah, mulai mau diajak komunikasi, mulai mau diajak tukar pendapat sama jebakan-jebakan dunia, ya udah lama-lama makin kemakan lah. Kalau kita mau kompromi, mau menyimpang-nyimpang dikit dari hal yang benar, terus mau mendengarkan tawaran yang awalnya mungkin terlihat manis, terlihat menggiurkan. Banyak hal yang menggiurkan dalam pekerjaan kita, dalam jabatan kita, dalam keseharian. Terlalu banyak godaan-godaan dan hal yang menggiurkan, yang walaupun logika dan roh kita tahu itu salah, tapi seringkali kita bisa kayak buka celah dikit lah, dengar dulu tawarannya apa, dengar lagi lah kelanjutannya gimana. Padahal dari awal aja sebenarnya itu udah godaan yang menjebak, menggiurkan memang. Misal lakuin ini, tapi kamu dapat keuntungan ini, padahal yang dilakukan itu jelas-jelas salah. Tapi karena keuntungan yang menggiurkan, ya akibatnya mau mendengar caranya melakukannya gimana ya supaya dapat keuntungan itu. Karena kalau di dalam Tuhan mungkin gak langsung dapat keuntungan itu. Mulai logika main untuk membandingkan kenikmatan
dari dunia dengan kenikmatan dari Tuhan, mulai membanding-bandingkan. Jadi pikiran yang mulai membanding-bandingkan Tuhan dengan yang lain, itu sudah celah besar yang membuat kita jatuh ke dalam pencobaan akhirnya. Jadi benar-benar kita hati-hati. Apapun tawaran atau kompromi ke kita yang pada akhirnya itu melanggar prinsip kebenaran firman, benar-benar kita harus tarik garis mundur, menjauh. Jangan sampai kita lebih dalam melanggar atau mengkhianati ketulusan kita dalam mengikut Tuhan. Jangan izinkan tubuh dan jiwa kita ditawan oleh kenikmatan semu, kenikmatan palsu, oleh kenikmatan yang ujungnya kutuk dan malapetaka dalam hidup kita. Memang kadang jarak pandang kita terlalu pendek, dan daging kita ini pasti, setiap manusia pingin yang enak, pingin yang cepat dapat, pingin yang ekspres, pingin yang gak ribet, dan menganggap yang gak ribet didapat itu seperti anugerah Tuhan tiba-tiba. Hati-hati, kalau diawali dengan menyimpang sedikit dari firman, itu pasti bukan dari Tuhan, bukan anugerah tiba-tiba dari Tuhan. Walaupun memang sifat Tuhan kalau memberkati kadang tiba-tiba kaget kita, tiba-tiba wow ada berkat Tuhan. Tapi kalau diawali dengan agak-agak melenceng dikit dari kebenaran, agak-agak dipreteli dikit kebenaran firman, itu jelas salah. Dan walaupun dalam keseharian tidak gampang untuk benar-benar selalu peka dan tahu mana tawaran si jahat, mana pemberian Tuhan, bisa saja terkecoh. Tapi disitulah benar-benar kita awali hari kita benar-benar di dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, melalui kita berdoa, melalui kita mendengarkan firman, membaca firman. Itu yang membentengi kita supaya kita gak gampang terkecoh, gak gampang dibodohi sama pengaruh-pengaruh manis atau hadiah-hadiah manis dari si jahat, dari dunia yang ujungnya menuju maut buat kita. Jadi prinsipnya, mari kita tidak berkompromi untuk agak melenceng dikit dari kebenaran. Karena kalau mulai kompromi melenceng dikit, pasti bukan dikit lagi melencengnya, pasti sudah benar-benar salah dan jatuh pada akhirnya. Seperti kisah Adam dan Hawa. Jadi itu sudah benar-benar contoh buat kita. Jangan mau kita jatuh ke lubang yang sama. Pernah pun jatuh, jangan mau mengulangi lagi. Tetap kita pegang Yesus yang menolong kita tetap bangkit dari kejatuhan. Amin. Ayat 2. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Di sini diberi pengertian lagi, godaan dari dunia atau si jahat atau kegelapan itu selalu bersiap-siap ibarat melenturkan busur, siap untuk memanah. Sadar atau tidak sadar, godaan itu selalu ada di sekeliling kita, dan dia selalu siap sedia, gak pernah istirahat, gak pernah terlelap, selalu siap sedia menunggu kapan kita lengah, kapan kita mulai menjauh dari Tuhan, kapan kita tersesat dalam kegelapan. Karena kebenaran firman Tuhan mulai kita kompromikan, mulai kita turunkan standar kebenaran dalam hidup kita. Atau kapan kita mulai tersesat dalam pemahaman yang benar tentang kebenaran firman. Atau kapan kurangnya hubungan yang melekat kepada Bapa. Jadi si iblis, si jahat menunggu kapan momen-momen itu, maka itulah titik lemah kita. Dan disitulah
si iblis akan memanah kita. Dia akan menekuk busurnya dan memanah kita di dalam kegelapan. Artinya di mana titik lemah kita, di situ adalah dia memanah kita. Misal kita itu bisa diserang dengan tawaran manis yang awalnya menggiurkan, atau tiba-tiba gampang kita terima sesuatu yang luar biasa yang kita nggak duga-duga, yang membuat kita semakin tergoda untuk mau menikmati tawaran manis itu, dan semakin kompromi melenceng dari prinsip kebenaran firman, atau semakin tidak menghormati Tuhan dalam hidup kita. Jadi benar-benar kita harus hati-hati. Kembali diulang, iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Jadi sedikit aja kita lengah, sedikit aja kita kabur dalam memahami kebenaran firman, sedikit aja kita mulai menjaga jarak jauh dari Tuhan, jauh dari perlindungan Tuhan, disitulah sisi gelap dan sisi lemah kita, dan gampang banget kita ditembak dengan anak panah dari busur si jahat. Dan kalau ditembak, akibatnya apa? Ya udah ketusuk, mati deh. Kalau kita menerima tawaran atau tipu muslihat dari si jahat, apapun itu bentuknya, akibatnya kita akan semakin jadi budaknya si jahat. Kita akan semakin menuju keterpurukan pada akhirnya. Bukan Tuhan yang bawa kita ke dalam keterpurukan, kita yang memilih karena mengawali dengan agak melenceng dari kebenaran firman. Biarlah kedekatan kita dengan Tuhan, semakin kita haus akan kebenaran, akan perlindungan Tuhan, itulah yang memberikan kita kepekaan sehingga kita tidak gampang jatuh dalam pencobaan dan tipu muslihat di dunia ini. Mari sama-sama berhati-hati dan berbenah dengan tetap memegang Bapa dalam hidup kita. Ayat 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Jadi di sini dibukakan lagi, ketika si jahat tahu titik lemah manusia atau anak-anaknya Tuhan, yaitu titik lemah kita. Kalau gairah kita di dalam mendekat sama Bapa, takut akan Tuhan mulai luntur, pegangan kita di dalam Tuhan mulai luntur, disitulah titik lemah kita. Yang maksudnya, misal kita terlalu berusaha untuk terlihat benar dan takut akan Tuhan, karena kita bisa takut akan Tuhan bukan karena usaha kita, tapi karena hubungan yang erat dan bergairah sama Tuhan, itu yang menghasilkan hati yang takut akan Tuhan. Jangan kita balik, jangan kita hanya bertopeng untuk berusaha seperti rohani dan takut akan Tuhan, padahal gairah kita di dalam Tuhan udah mulai luntur, dan iblis tahu titik lemah itu di situ. Yang kita jaga gairahnya, sedangkan sikap baik yang keluar dari diri kita itu hasil dari gairah yang erat hubungan kita dengan Bapa. Itu hasilnya. Karena sekali hubungan itu hambar atau tumpul atau nggak tajam lagi, hubungan kita sama Bapa, disitulah mulai goyah dasar kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan.
bisa berangsur lumpuh. Dan jangan terkecoh hanya jika kita masih terlihat berdoa, kita masih terlihat melayani, kita masih terlihat aman dalam keuangan, aman dalam pekerjaan, terlihat baik di depan orang. Itu nggak menjamin kita tidak tergoda atau tidak diserang sama si jahat atau sama tipu muslihat si jahat. Karena tetap fondasi yang utama dan satu-satunya adalah Tuhan yang kita hidupi di dalam hidup kita, atau gairah yang terus bertambah setiap hari untuk melekat dan mau dibimbing sama Tuhan. Itulah fondasi pegangan kita yang gak membuat kita gampang terkecoh dengan godaan atau tipu muslihat apapun dari dunia atau si jahat. Jadi benar-benar saya juga disadarkan di sini. Jangan kita fokus memperbaiki yang di luar dulu. Memperbaiki supaya kita terlihat sudah cinta Tuhan, supaya kita terlihat rajin doa, rajin pelayanan, rajin menabur yang baik. Kita jangan fokus di situ. Karena itu sama seperti ahli-ahli Taurat jadinya. Fokus pada hal-hal di luar. Karena kalau kita hanya fokus di situ, fokus untuk terlihat baik, fokus untuk terlihat wow, fokus untuk bisa diteladani, disanjung-sanjung, masuk di media sosial, masuk di berita kalau orang ini orang yang hidup benar, kita jangan fokus di situ. Kita fokusnya, fondasi kita, pegangan kita yang hidup dan yang sangat dibenci oleh si iblis, yaitu gairah kita terus dan terus mau haus untuk menyembah, untuk berdoa, untuk mau semakin memiliki pengetahuan yang baru tentang kebenaran firman. Pengetahuan yang baru tentang kebenaran firman bukan hanya membaca firman, karena iblis juga tahu isi firman. Orang yang tidak takut Tuhan juga membaca firman bisa. Yang penting masih bisa melihat, masih bisa mendengar aja pun bisa. Mendengar firman, membaca firman, itu standar dan itu tidak menjamin hubungan kita bergairah sama Bapa. Tapi semakin kita dibukakan atau semakin kita merenungkan kebenaran firman dan kita tahu maksud dari firman yang kita baca, kita mengerti pesan Tuhan sehari-hari dari yang kita baca, dan kita diubahkan pelan-pelan dari pola pikir, sikap hati, maka hasil dari hubungan yang sehat, hubungan yang erat, hubungan yang intim seperti suami istri dengan Bapa kita setiap hari, hasilnya itu biarlah itu menjadi kesaksian kelak. Ya, kita bisa terus dimampukan berbuat baik, dimampukan untuk lebih tidak egois, dimampukan untuk lebih sabar. Keluarlah buah-buah roh itu tadi. Namanya buah itu adalah hasil dari ibarat ibarat petani, dia mau menanam cabai, nggak mungkin kan dia langsung memegang cabai itu sudah besar. Nggak mungkin, dia pasti membajak tanah dulu, dia pasti mencari bibit dulu, dia pasti kasih pupuk yang benar dulu, dia pasti menjaga supaya tidak ada hama atau binatang-binatang yang merusak tanaman cabenya atau tanaman-tanaman apapun yang sedang dia rawat. Dia fokus ke situ. Dan masalah hasil, ya itu muncul ketika dia sudah fokus menjaga bibit itu supaya bisa bertumbuh.
Jadi di sini kita jangan terkecoh. Kembali lagi, kita fokus menanam bibit iman kita di dalam Tuhan, menanam kerinduan kita dalam doa dan menyembah Tuhan, menanam kehausan kita untuk mengerti kebenaran di balik firman yang kita baca. Bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, tapi menyerap sari-sari dari kebenaran itu. Ketika kita berulang-ulang membaca firman atau merenungkannya, pasti ada maksud tersembunyi, dan maksud itu yang bisa mengubahkan kita. Hanya membaca firman itu gak mengubahkan kita, karena iblis juga tahu firman. Jadi benar-benar kita jaga di situ. Memang gak mudah, karena terlalu gampang untuk kita, gairah kita berkurang kalau banyak tekanan, banyak masalah, banyak beban pikiran, atau apa yang mengganggu fokus kita. Tapi kembali lagi, prinsip ya tetap prinsip. Sekali pegang Yesus ya pegang Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang tantangan yang masih ada, tapi kita jangan berhenti menggali tanah itu tadi supaya buah cabenya mau tumbuh akhirnya. Jangan berhenti kita menggali hubungan yang lebih dalam sama Bapa. Jangan berhenti. Semakin hari semakin dalam kita menggali hubungan yang intim dengan Bapa, hubungan yang lebih mengenal Bapa, mengenal apa kerinduannya, mengenal apa yang membuat Bapa senang untuk kita lakukan. Semakin dalam kita gali, itulah yang menjadi pegangan kita, gairah yang hidup dengan Bapa setiap hari. Titik. Masalah setelah itu kita menjadi pribadi yang lebih baik, itu adalah hasil dari pekerjaan Tuhan dalam hati dan hidup kita. Jadi kita bisa berbuat baik, kita bisa lebih sabar, kita bisa tidak egois, kita bisa lebih berbagi. Itu hasil dari pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita mau terus bergairah dengan Tuhan. Jadi mari kita bukan fokus hanya pada hasil, tapi fokus pada hubungan. Karena hubungan yang benar pasti menghasilkan hasil yang benar juga. Karena kalau kita hanya fokus menjaga hasil, maka disitulah hubungan kita semakin renggang dengan Bapa, karena kita fokus ke hasil doang. Kita fokus ke berkatnya aja, bukan ke sumber berkatnya. Dan iblis tahu ketika anak-anak Tuhan hanya fokus ke berkat Tuhan, hanya fokus ke hasil-hasil baik yang bisa dilihat dunia, disitulah kita diserang dan dibodohi sama si iblis. Tapi kalau kita fokus ke sumbernya, kalau kita fokus menjaga gairah kita, kedekatan kita, keintiman kita, kedalaman kita dengan Tuhan, kita fokus untuk mau tahu apalagi kebenaran-kebenaran yang Tuhan bukakan melalui pembacaan firman, maka itu yang membuat kita tidak akan gampang terbodohi atau termakan oleh tipu muslihat atau lidah manis si jahat. Seperti bangunan, kalau fondasinya kuat, apapun angin, hujan, badai, gak gampang hancur bangunan itu. Tapi kalau yang penting bangunan terlihat cantik, fondasinya itu tidak bagus, ada angin, ada badai, hancur juga semua. Hancurlah bangunan cantik tadi, makin hancur juga fondasi itu, karena gak ada juga fondasi yang benar. Jadi mari kita fokus terus menjaga gairah yang hidup di dalam Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita rasa, atau apa yang kita alami, atau apa yang kita lihat, atau apa yang kita miliki. Jangan berdasarkan itu, tapi berdasarkan takut akan Tuhan, berdasarkan prinsip sekali Yesus tetap Yesus. Itulah kenapa kita harus terus bergairah sama Tuhan. Dan itulah pegangan fondasi yang kuat dalam hidup kita di tengah godaan dunia, sarang si jahat di mana kita ada.
Mari kita sama-sama berhati-hati. Roh kita jaga untuk selalu berhati-hati. Amin. Ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Di sini dikasih dua pengertian, Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Terus dikasih lagi pengertian, Tuhan bertahta di sorga. Ini ada dua tempat kalau bisa dilihat. Di bait-Nya yang kudus. Apa sih bait-Nya yang kudus? Siapa sih bait-Nya yang kudus? Bukan hanya gereja atau gedung. Karena bait suci atau gereja itu adalah diri kita sendiri, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Jadi diri kita, hidup kita adalah bait sucinya Tuhan yang harus kita jaga karena Tuhan bertahta dalam hidup kita. Sedangkan tahta di sorga, yaitu tahta pusat pemerintahan Tuhan, pusat pemerintahan Allah di sorga karena Tuhan bertahta di sorga. Jadi ada dua tempat tapi sebenarnya saling bersinergi. Dan kita sebagai gereja, sebagai bait sucinya Tuhan, kelak ketika kita dipanggil Tuhan, ya kita akan menghadap tahta kerajaan Tuhan juga di surga. Amin. Lalu di sini dikatakan sorot matanya menguji anak-anak manusia atau mengamat-amati kita. Kembali lagi, Bapa kita yang baik melihat hati, kedalaman hati. Jadi dari surga Dia mengamat-amati kita dan melalui Roh Kudus-Nya dalam hati dan hidup kita, Dia melihat kesungguhan dan kedalaman hati kita. Jadi marilah kita menjaga hati kita tetap utuh seluruhnya, bergantung dan bergairah sama Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan ketika bertahta di hati kita. Karena kita adalah bait sucinya, Dia rindu, sangat rindu bertahta di hati anak-anak yang terus mau bersandar dan berseru kepadanya. Bapa selalu ingin menguduskan kita. Terlalu banyak godaan dalam hidup ini, tapi kalau kita tetap menerima Bapa, Tuhan dalam hati dan hidup kita, Dia akan terus memperbaiki hidup kita, mengubahkan kita menjadi lebih baik. Dia akan terus menguduskan, menyucikan hati dan hidup kita yang mungkin banyak tercemar dengan pengaruh-pengaruh dunia. Jadi benar-benar Tuhan sampai pada akhirnya akan terus memantau hati kita itu bagaimana ke Dia. Kedalaman hati kita yang sesungguhnya itu bagaimana? Untuk siapa? Untuk dunia atau untuk kerajaan surga? Untuk si jahat atau untuk Bapa kita yang baik? Dan Bapa gak bisa terkecoh dari penampilan luar, seperti manusia bisa terkecoh dengan penampilan luar. Kembali lagi, mari kita jaga hati yang penuh gairah di dalam Tuhan. Karena Tuhan mencari dan sangat senang dengan anak-anak yang hatinya benar-benar 100% bergairah dan takut akan Tuhan. Amin. Ayat 5. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Wow. Di sini diberikan pengertian lagi, orang benar diuji supaya makin naik kelas kualitas iman kita. Amin. Jadi kita diuji bukan untuk main-main, tapi supaya kualitas iman kita makin naik levelnya, makin kuat, makin kokoh. Sedangkan orang fasik atau orang yang melenceng dari kebenaran firman atau yang menolak firman atau yang menyepelekan kebenaran firman, orang fasik diuji supaya pada akhirnya bisa tobat, bisa insaf,
bisa kembali mau takut akan Tuhan. Karena tetap hatinya Tuhan adalah hati yang penuh kasih. Dia mau semua yang dia ciptakan itu benar-benar memilih kehidupan, memilih takut akan Tuhan. Karena di dalam takut akan Tuhan, disitulah ada kehidupan, disitulah ada hidup yang kekal, disitulah ada damai sejahtera surga, baik di surga maupun di bumi saat-saat ini. Jadi Tuhan bukan hanya menguji orang benar atau anak-anak yang takut akan Dia, Tuhan juga menguji orang fasik. Tapi tujuannya sama, untuk kualitas iman kita atau anak-anak yang takut akan Tuhan semakin berakar kuat, semakin naik kelas, dan orang fasik diuji bukan supaya semakin hancur. Oke, dia ada konsekuensi ketika menolak firman, menyepelekan takut akan Tuhan, ada konsekuensi, tapi di balik itu diuji supaya pada akhirnya orang-orang seperti itu tobat, insaf, kembali ke Tuhan. Karena Tuhan mengasihi semua ciptaannya di dunia ini tanpa kecuali. Jadi mari kita, apapun keadaan kita di masa lalu, apapun kesalahan kita di masa lalu, enggak ada alasan untuk kita kembali ke Tuhan. Mari kita kembali ke Tuhan dengan segala kerendahan hati, karena itu kerinduannya menyelamatkan semua makhluk di bumi tanpa terkecuali. Amin. Dan di sini dikatakan Tuhan membenci orang yang mencintai kekerasan. Itu dikarenakan Tuhan sangat enggak suka dengan anak-anaknya yang hidup atau mencintai kekerasan. Karena itu bukan DNA surga, tapi DNA si jahat. DNA itu ibarat sifat lahir, bawaan lahir. Atau misal anak pasti memiliki DNA ayahnya kalau secara biologis. Jadi kekerasan itu biologisnya si iblis, bukan biologisnya surga, bukan biologisnya Tuhan Yesus. Jadi jangan kita mau terkecoh atau terbawa emosi atau dikelabui nafsu kedagingan sesaat dan malah memilih DNA kekerasan, tabiat si jahat, daripada DNA kedamaian, tabiat Bapa kita di surga. Tabiat Bapa kita, DNA Bapa kita itu penuh kasih dan cinta damai. Seperti ada di firman, sebisa mungkin usahakanlah perdamaian, jangan perpecahan. Apalagi kalau kita sengaja mau melakukan perpecahan atau kekerasan. Kekerasan itu bukan hanya dalam tindakan fisik, bisa dari ucapan bibir juga. Dan sering sekali kalau kita terbawa emosi, ucapan bibir kita sangat pedas dan sangat keras, sangat menusuk dan melukai orang-orang di sekitar kita. Saya juga sangat tertegur dan terberkati di sini. Untuk kembali ingat, apapun kondisi hati kita, tetap kita pegang tabiat Bapa kita, yaitu tabiat cinta damai, tabiat penuh kasih, bukan tabiat kekerasan, penindasan, kata-kata buruk, kata-kata kutuk. Itu adalah tabiat si jahat. Jadi jangan kita mau jadi budak si jahat. Amin. Ayat 6. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Ini tentang akibat-akibat yang diterima orang fasik ya, atau orang yang menolak firman atau kebenaran. Jadi kalau saya lihat pengertian dari Google, arang umumnya didapatkan saat memanaskan kayu, gula, tulang, dan benda lain. Arang itu hitam, ringan, mudah hancur, dan menyerupai batu bara. Dan arang itu bisa dikatakan
sisa hasil dari pemanasan atau pembakaran. Jadi sisa pembakaran yaitu arang. Jadi di sini bisa diartikan orang-orang fasik tadi dihujani oleh arang berapi. Ibarat ketika pun sudah kena batunya dari hal-hal buruk yang dilakukan, karena dibakar oleh keadilan Tuhan, maka sampai akhirnya pun orang-orang yang tetap memilih sikap hidup fasik, menolak Tuhan, akhir hidupnya seperti terus terbakar. Ibarat seperti kebenaran tentang neraka akan terbakar terus, nggak akan mati-mati apinya. Jadi selama di dunia pun akan terus tidak damai sejahtera, akan terus seperti dalam neraka di dunia. Memiliki banyak hal pun akibat sifat fasik, akibat melenceng dari kebenaran firman, tetap tidak bisa menikmati damai sejahtera, bahkan dibakar oleh apa yang dia miliki itu sendiri, nggak dinikmati juga. Karena Tuhan bilang di sini, Bapa menghujani orang fasik dengan arang berapi. Arang itu kan sisa pembakaran, jadi udah kena keadilan Tuhan, berapi lagi arangnya. Jadi sisa-sisa waktu, sisa-sisa hidupnya tetap di dalam api, tetap di dalam tidak damai sejahtera, tetap di dalam tidak mengalami ketenangan, selalu was-was. Makanya banyak orang yang seperti memiliki banyak hal tapi susah tidur, susah bisa tenang, susah bisa menikmati hidupnya. Ya karena itu tadi, karena didasari menjalani hidup atau memperoleh banyak hal karena melenceng dari takut akan Tuhan, karena hal-hal fasik, hal-hal yang dibenci sama Tuhan tapi dilakukan. Maka selama hidup pun benar-benar seperti dibakar terus-terusan. Terbakar tapi api pun gak berhenti-henti, terbakar terus-terusan. Terus dikatakan di sini dihujani belerang. Belerang ini kalau dalam pengertiannya itu banyak didapat terutama di pegunungan berapi. Di gunung berapi, di situ bisa merasakan atau melihat adanya belerang di sekitar lingkungan dan ditandai bau khas yang menyengat atau bau belerang. Jadi di sini ibarat orang fasik yang telah dibakar atau tersiksa berkali-kali di dalam bara api, di dalam penyiksaan di dunia. Jadi sifat buruk dari orang fasik tadi udah dia kena ganjarannya, cepat atau lambat akan tercium baunya, akan tercium sifat buruknya, sifat buruk yang busuk, bau busuk, seperti bau khas belerang yang gak bisa ditutup-tutupi. Dan yang paling tahu, yang paling mencium lebih awal dari sifat busuk dari orang fasik yaitu Tuhan.
Nggak bisa ditutup-tutupi di hadapan Tuhan. Sifat-sifat menyimpang, sifat-sifat nggak takut akan Tuhan, sifat-sifat menolak firman, mengejek firman, menyepelekan firman, nggak bisa. Karakter-karakter yang benar-benar tidak disukai Tuhan nggak bisa hanya kita simpan di hati kita. Tuhan tahu kedalaman hati. Tuhan bisa mencium bau busuk dari karakter demikian, dan bahkan tercium oleh orang-orang di sekitar kita. Sifat-sifat nggak benar, sifat-sifat busuk yang pada akhirnya tidak disukai orang-orang di sekitar kita juga. Karena siapa yang suka bau busuk? Nggak ada kan? Tuhan nggak suka, manusia sekitar juga nggak suka. Jadi benar-benar diingatkan, mari kita terus kembali di dalam takut akan Tuhan, supaya kita tidak jatuh dalam godaan menjadi orang fasik yang akhir hidupnya baik selama di bumi akan seperti dibakar terus-menerus, tidak ada damai sejahtera sekalipun berkelimpahan, tidak ada ketenangan, selalu was-was, selalu gak bisa tidur tenang, gak bisa tidur nyenyak. Dan bau busuk dari sifat fasik tadi cepat atau cepat akan tercium bau di hadapan Tuhan dan di sekitar kita. Dan semakin sisa hidup akan terus seperti mencekam dan tidak damai sejahtera. Apa gunanya memiliki segalanya tapi kehilangan damai sejahtera? Milikilah Yesus, maka damai sejahtera engkau miliki. Dan ketika damai sejahtera kita miliki, kita dapat menikmati semua yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Terus dikatakan di sini, angin bisa menghanguskan. Saya mikir, bagaimana angin menghanguskan? Bukannya angin itu sejuk ya? Tapi bagaimana angin menghanguskan? Bukannya yang menghanguskan itu api ya? Tapi inilah uniknya kebenaran firman. Di sini dibukakan, angin ibarat itu Tuhan yang kuasanya penuh kesejukan. Kuasa Tuhan itu kan sangat penuh damai sejahtera. Kuasa Tuhan kan tidak untuk menghancurkan, tidak untuk mendatangkan malapetaka, enggak kan? Tapi mendatangkan kebahagiaan, damai sejahtera. Jadi angin itu ibarat kuasa Tuhan yang penuh kesejukan. Tetapi kalau angin itu akhirnya menghanguskan, itu bisa diartikan kuasa Tuhan dapat berubah untuk meluluh lantahkan orang-orang fasik yang benar-benar najis, busuk sikapnya di hadapan Tuhan. Misal ini pada kisah Nur, maksud saya Nuh dan air bah. Bagaimana Tuhan meluluh lantahkan orang-orang yang tidak berkenan, tidak takut akan Tuhan, benar-benar najis sifat-sifatnya di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup kan membasmi semua itu, dan tinggal Nuh dan keluarga intinya yang dipertahankan Tuhan untuk masih ada dan hidup, karena mereka lah yang teruji imannya takut akan Tuhan. Jadi kita jangan menyepelekan kebaikan dan kasih Tuhan. Jangan kita sangka karena Tuhan penuh kasih maka kita seenak-enaknya menjalani hidup. Kan Tuhan kasih pilihan. Ya benar, Tuhan kasih pilihan. Tapi kalau kita pilih kutuk, ya kita menuai itu juga. Dan ada saatnya kalau sudah keterlaluan, Tuhan akan tarik garis keras seperti angin yang menghanguskan. Kuasanya yang sejuk berubah menjadi kuasa yang membara dan harus menghanguskan sifat-sifat, karakter, atau orang-orang yang benar-benar gak tahu diri di hadapan Tuhan. Karena kalau gak dihanguskan, makin rusak semuanya. Jadi benar-benar kita hati-hati dan menjaga kepercayaan kasihnya Tuhan untuk kita. Bukan
memanipulasi atau mempermainkan kasih kesabaran Tuhan untuk kita, karena ada saatnya angin kuasanya berubah menjadi api yang membakar dan menghanguskan jauh-jauh dari kita. Tolak dalam nama Yesus. Karena itulah murka dari Tuhan ketika angin berubah jadi api yang menghanguskan, ketika kesejukan kuasanya berubah jadi penghukuman yang menghanguskan dan membakar hal-hal gak berkenan, termasuk oknum-oknumnya. Jangan kita memancing murkanya Tuhan. Amin. Terus di sini isi piala, dikatakan isi piala. Itu bisa diartikan hasil keberhasilan atau buah keberhasilan. Jadi akhir hidupnya atau sisa hidup perjalanan dari orang fasik atau orang-orang yang menentang firman atau tidak takut akan Tuhan, akhir hidupnya dikatakan tadi seperti arang berapi. Jadi udah dapat akibat dari kejahatan, tapi terus terbakar alias nggak damai sejahtera, sekalipun memiliki banyak hal, terus dihujani belerang. Artinya sisa hidupnya sangat berbau busuk, sangat buruk di hadapan manusia, bahkan Tuhan. Nggak bisa ditutup-tutupi sifat buruknya, pasti tercium dan terlihat, dan nggak disukai baunya. Angin yang menghanguskan, Tuhan yang turun tangan langsung untuk meluluh lantahkan karakter atau sifat fasik dari orang-orang fasik. Wow, mari kita tetap takut akan Tuhan aja ya. Amin. Ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Wow, sempat saya mikir sih, apa hubungannya adil dan tulus? Tapi Tuhan unik, dibukakan sifat Bapa kita, Tuhan Yesus, sifatnya penuh kasih dan adil. Lalu apa maksudnya orang tulus akan memandang wajahnya Tuhan? Di sini dibukakan kalau sikap yang adil ternyata sangat didasari dari hati yang tulus. Karena ketika hati tulus, murni, gak hitung-hitungan, gak egois, gak pamrih, gak baik kalau ada maunya aja, gak mementingkan diri sendiri, maka sikap hati yang tulus, yang murni baru bisa natural, alamiah, bersifat adil. Itulah clue yang Tuhan bilang, milikilah hati yang tulus, maka hasilnya adalah hati kita akan bisa bersikap adil. Karena Tuhan tahu kelemahan manusia. Manusia punya keinginan pribadi atau lebih cenderung egois. Dan kalau sudah ada roh egois, pasti cenderung akhirnya tidak adil. Oke lah, kita bisa adil dalam hal-hal lain, tapi misal dalam keluarga inti, bisa aja kita lebih memihak keluarga kita kan? Salah atau benar kita akan lebih memihak keluarga kita. Itu hanya pemisalan. Jadi di sini Tuhan bukakan, mari kita kejar hati yang tulus. Bagaimana hati kita bisa tulus? Ya dengan kita selalu berpegang dan melekat di hatinya Bapa. Bapa lah yang mengubahkan hati kita menjadi tulus. Karena di dalam hati yang tulus, di situ akan alamiah keluarlah sifat hati yang adil.
bukan kita berusaha adil, karena manusia nggak bisa berusaha adil, pasti bisa condong ke satu arah, apalagi kalau ada hubungan dekat. Karena memang di sini Tuhan bilang, karena dengan hati yang tulus, disitulah bisa melihat wajahnya Bapa. Dengan hati yang tulus, disitulah kita bisa memandang masa depan yang cerah. Ibarat melihat wajahnya Bapa, itu diartikan bisa melihat masa depan yang cerah di dalam Tuhan, bisa memandang kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan, bisa memandang pertolongan yang sempurna yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Jadi mari, mungkin selama ini kita agak buram, agak buta cara pandang kita, kurang jernih cara pandang kita, karena sifat hati yang kurang adil tadi. Karena sifat hati yang kurang tulus tadi, yang gak tulus tadi. Sehingga kita gak bisa melihat rancangan Tuhan terbaik ke depan untuk hidup kita, bahkan keturunan kita kelak. Kembali lagi, kita gak bisa berusaha memiliki hati yang tulus. Tapi di dalam hubungan yang erat dengan Bapa, Bapalah yang mengubahkan hati kita supaya belajar untuk merendahkan segala keegoisan dan mau dibentuk Tuhan untuk memiliki hati yang tulus. Sehingga dengan alamiah kita akan memiliki sikap yang adil dari hati yang tulus. Dan hati yang tulus itu yang membuat kita bisa melihat wajahnya Tuhan, artinya melihat rancangan, masa depan, pertolongan, mujizat, berkat yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan di depan buat kita, bahkan untuk keturunan kita kelak. Amin. Mari terus kita pegang gairah yang sesungguhnya, gairah yang menyala-nyala di dalam Tuhan, dan mari terus kita menjaga hidup kita supaya Tuhan bahagia terus bertahta dalam hati dan hidup kita yang penuh kekurangan ini sebenarnya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah-limpah. Amin.